duduk Bora. Welcome to the One Podcast. Datang duduk Bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe kami punya video. Saya ucapkan terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube-nya saya ucapkan selamat datang. Welcome to the One Podcast, dan di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang teman-teman yang punya kreativitas di Maumere ini dan pengusaha-pengusaha muda untuk bisa berbagi ide-ide kreatifnya di podcastnya di 01. Dan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber saya, abang saya. Ada Kak Sony, ownernya Fake Star Distro. Oke, dan kami menghimbau untuk teman-teman selalu mengikuti prokes, tetap menjaga jarak seperti yang kami lakukan ini, menggunakan masker seperti yang kami kenakan ini, dan pastinya ada hand sanitizer, ada alkohol, atau ada lagi training seperti ini, modelnya seperti ini, nanti teman-teman bisa langsung gantung di tasnya. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak ke Kak Sony karena sama-sama sudah memberikan baju nih. Ini saya di endorse langsung, bajunya belum saya. Dan mungkin saya rasa kita mungkin harus buka masker ya, biar teman-teman juga bisa tahu ini mana nih yang ownernya dari Fake Star Distro nih. Oke, siap. Kak Sony, terima kasih banyak sudah mampir di Daniel Owen Podcast. Siap. Sama-sama. Daniel Owen keren. Apa kabar nih Kak Sony? Puji Tuhan, baik-baik. Baik ya? Sehat-sehat. Sehat. Salam sehat. Salam sehat. Okay. Selalu sehat. Siap. Nih, kenapa kita undang Kak Sony ke sini? Karena Kak Sony adalah salah satu pemilik distro di Maumere, dan distro yang menurut saya paling tua atau yang paling lama di Maumere. Jadi kita harus undang beliau duluan sebelum kita mengundang yang lain-lainnya. Dituakan berarti. Dituakan. Oke, siap. Kak Sony, ya. Kenapa memilih Maumere? Sedangkan banyak sekali kota-kota yang sebenarnya punya potensi untuk dijadikan tempat berdagang. Kenapa memilih Maumere? Gini, ceritanya berawal dari bapak saya orang Nita. Kalau saya punya ibu itu turunan Nile. Jadi saya punya kakek saya dari ibu saya itu dari orang Nile, tapi yang dari zaman perang sudah tidak pernah pulang di Nile. Oke, siap. Jadi mau tidak mau memang orang Maumere, jadi datangnya ke Maumere. Oke, siap. Berarti selama ini sebelum ke Maumere itu berarti stay-nya di Jawa? Di Jawa. Kami semua sekeluarga lahirnya di Jawa karena bapak saya umur 20 sudah di Jawa. Okay. Sudah di Jawa, saya 6 bersaudara, saya sudah sekeluarga semuanya lahir di Jawa. Terus karena ada sesuatu hal sehingga saya harus berhijrah, bukan Maumere, karena saya pulang Maumere hanya kelas 4 SD. Itu pun cuma 1 bulan. Tapi karena ada sesuatu, jadi saya harus ke Maumere. Jadi kita mau mulai kehidupan pertama merantau dengan istri itu di Maumere. Oke, siap. Nama kesini juga saya awalnya tidak langsung distro. Datang ke sini awalnya adalah saya kerja di satu dealer mobil. Oke, siap. Tapi karena basically-nya saya di Jawa itu tentang dunia fashion, jadi mau tidak mau saya kembali lagi ke dunia saya, yaitu memulai awalnya jualan baju keliling. Oke, siap. Oke, jadi sebelum distro itu jualan baju keliling dulu? Jualan baju keliling. Saya pakai celana pendek, saya pakai sepatu, saya bawa tas, saya keliling-keliling anak ojek, saya keliling-keliling ke warung-warung di Beru, saya tawarkan satu persatu baju saya. Atau saya jalan-jalan. Oke, saya baru tahu ini. Jadi zaman dulu orang di sini masih bukan bilang distro, tapi terminal. Abang, terminalnya di mana abang? Saya bilang, terminalnya di atas tuh, di samping Sylvia. Bukan abang, maksudnya kami di mana kalau mau beli atau mau datang untuk lihat bajunya abang. Nah, dari situlah saya tercetuskan untuk bisa buka tempat untuk jadi distro. Oke, siap. Oh, berarti waktu itu awal-awal mereka pikirnya terminal. Iya. Maksudnya rata-rata orang di sini bukan bilang distro, tapi abang terminal di mana abang? Saya pikir tanya terminal mobil, ternyata tempat jualan bajunya di mana. Disitulah tercetuslah saya awal itu di Wire Cloud itu, yang Fake Star sekarang itu ada titik awalnya kami. Siap. Tanggal 27 Juli 2015 kami awal buka. Jadi sudah 6 tahun kemarin Juli. 6 tahun. Kita beri aplaus juga. Karena tidak mudah untuk sampai di 6 tahun itu. Teman-teman pasti yakin
di Kota Maumere siapa sih tidak tahu Vextar Distro? Karena tiap hari kalian lewat di Jalan Merklau yang di depan kantor BPS, betul. kantor Badan Statistik, atau sekarang Di samping JNT, di samping JNT, betul. Di situ juga ada saudara saya Sandro di Rival Barbershop, di samping Rival Barbershop. Jadi dia di tengah-tengah posisinya. Betul. Pasti ada suka dan dukanya nih. Kita harus tanya suka dan duka nih. Bagaimana cara mendatangkan teman-teman untuk beli ke situ itu bagaimana awal-awalnya? Gini, awalnya itu kan saya lihat ada beberapa di pertokoan, toko-toko di beberapa pertokoan yang jual waktu itu belum baju brand-brand tapi masih brand surfing. Karena basically saya lama kerja di toko surfing. Jadi di Jawa saya lama di toko surfing, saya hampir mau menginjak 10 tahun lah saya di toko surfing. Jadi di merek-merek brand surfing Australia kayak Quicksilver dan lain-lain itu saya lama di situ. Saya sampai terakhirnya saya kesini, saya lihat kayaknya pasarnya juga hampir sama. Tapi di waktu itu di pertokoan tuh mahal sekali. Padahal barang itu bisa didapatkan dengan murah. Ternyata di pertokoan dijual mahal. Dari situlah niat saya jadi keluar. Saya ini turunan Maumere atau orang Maumere, kenapa saya tidak bawa solusi buat orang Maumere? Oke, siap. Jadi jadilah itu. Di waktu itu di pertokoan mungkin harganya di atas 200-an, di toko saya jual di bawah 100 dengan bahan yang sama, kekuatannya malah lebih bagus dari saya. Awal perkenalan saya dengan orang Maumere adalah itu. Jadi orang mulai belanja dan mungkin waktu itu saya lebih berpikirnya gini, bagaimana sih caranya orang di Maumere itu tidak ketinggalan dengan mereka-mereka yang kuliah di Jawa. Karena zaman dulu kan anak di Jawa atau anak sini yang kuliah di Jawa foto pakai baju begini, kalian di sana tidak ada. Nah, itulah yang jadi target saya, bagaimana di sana ada atau di Jawa ada, di sini juga ada. Oke, siap. Masuk akal. Jadi, betul. Imbang lah buat Maumere jadinya. Jadi mereka yang kuliah di Jawa sudah tidak bisa lagi jadinya. Sudah ada di kami. Siap. Banyak sekali teman-teman waktu itu mulai adanya beberapa distro mulai ikut berbarengan ikut dan sebagainya. Nah, tapi pada akhirnya mereka beralih fungsi, ada yang menjadi kios, ada yang akhirnya cabut juga dari usaha distro ini. Nah, kenapa Kak Sony bertahan? Alasannya bertahan? Alasan utamanya adalah kalau yang orang bilang itu passion. Oke, siap. Iya, karena saya adalah begini. Saya adalah suka fashion, saya adalah begini, dan hidup saya tentang fashion gitulah. Memang fashion kan orang beda-beda. Cuman karena saya dari awal sudah tentang surfing dengan setiap hari ya celana pendek, pakai baju, yang penting keren, itulah yang jadi passion saya awalnya itu. Jadi kenapa saya maksudnya distro ini saya pilih dan dunia distro ini saya pilih itu. Kak Sony kan dalam perjalanan 6 tahun ini kan artinya perjalanan tidak mudah. Artinya banyak sekali kaliku dan jatuh bangunnya dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada hal-hal baru yang sebenarnya saya mau tanyakan ke Kak Sony. Sekarang kan sudah punya cabang. Kemarin kan sempat ada cabang di Larantuka juga. Ada sekarang punya cabang di Keopante juga. Jadi buat teman Kolang Lagot, pertigaan Kolang Lagot. Betul. Jadi di samping kalau tidak salah itu di samping kuburan tuh kan? Di samping kuburan itu ada distro, pokoknya catnya warna merah. Jadi situ ada Rockstar ya. Rockstar. Oke, Rockstar. Jadi buat teman-teman tidak perlu harus jauh-jauh ke Vextar, tapi bisa di Rockstar juga. Jadi kalau ada barang-barang yang mungkin teman-teman tidak dapatkan di Rockstar, teman-teman tinggal kontak di ownernya, kontak di yang jaganya, nanti bisa diadakan barangnya. Sesuaikan lah. Oke, siap. Nah, Kak Sony bisa ceritakan sedikit akhirnya memutuskan untuk membuka cabang, terus akhirnya menggepakkan sayapnya, menggepakkan sayap lebih lebar. Nah, itu mungkin bisa diceritakan. Jadi begini, pertama kita sudah berjalan sekitar Vextar kan. Vextar saya lihat setiap datang ternyata customernya juga waktu itu banyak dari Larantuka. Banyak saya tanya lagi, Om dari mana? Oh bro dari mana? Oh kamu di Larantuka kakak. Sampai sewa auto. Oke. Sampai sewa auto. Ada lagi yang anak dari Larantuka dulu tuh dia datang pagi-pagi. Saya tanya,
kenapa kamu datang pagi-pagi? Iya kakak, supaya kamu tidak sarapan dulu, biar kami makan di Maumere. Habis belanja, kok dia cuman minum air aqua? Dia minum air aqua begini. Saya tanya, bro, kok tidak makan kah? Maaf kakak, uangnya tadi sudah buat belanja. Dari situlah saya tercetuslah bagaimana kalau kita mengepakkan sayap. Jadi ada Fat Star, ada Light Star. Oke. Jadi Fat Star itu saya menggapai bintang. Oke. Light Star itu bintang saya mulai penerang. Oke. Ya, siap. setelah itu karena ada pandemi ini, kita agak mengurangi di Larantuka, kita ada di Keliting. Rockstar. Jadi saya semakin menguatkan, bukan menghilangkan, bukan meredupkan, tapi saya akan menguatkan karena rocknya tuh lebih ke arah batu yang kuat, batu pijakan yang kuat. Siap. Jadi ternyata punya arti Ada masing-masing. filosofinya sendiri masing-masing. Siap. Jadi menggapai bintangku benerang dan bintangku semakin kuat. Oke, siap. Itu luar biasa. Artinya banyak sekali orang membuat tempat usaha atau memberikan nama pada usahanya tanpa ada esensinya. Siap, betul. Esensinya apa, artinya betul. apa atau apa yang dijaga. Goalnya tidak ada. Betul. Nah, dan itu adalah salah satu goalnya dari Fake Star. Jadi sudah sampai atau dengan gampangnya Star Family. Oke, siap. Star Family, betul. Nah, sekarang kalau boleh tahu sudah punya berapa karyawan nih? Sekarang 4. Masih 4. Setiap cabang ada 2. Oke, siap. Dulu sama yang Larantuka harusnya 6 kalau sama Larantuka. Oke, siap. Saya harus tanya sedikit karena saya harus berguru ke beliau. Kenapa saya bilang tadi? Karena saya juga punya usaha barbershop juga. Kendalanya pertama tuh di anak-anak mungkin yang kerja. Mungkin saya tidak menyalahkan mereka juga. Saya kembalikan ke saya pribadi sendiri kalau saya sendiri. Mungkin saya kurang mungkin untuk ke merekanya untuk kurang atau nasihatnya kurang atau nasihatnya terlalu. Pokoknya saya kembalikan kesalahan itu ke saya. Jadi itu sebagai introspeksi untuk saya sih kalau dari saya sendiri. Tapi kalau dari Kak Sony sendiri bagaimana? Pasti banyak ada yang cabut, ada yang bertahan, ada yang cabut, ada yang bertahan, ada yang sudah kita serok sama mereka akhirnya ya begitulah. Mungkin bisa diceritakan sedikit, berbagi untuk teman-teman yang punya usaha yang sama seperti kita. Kalau adanya pegawai, saya lebih berpikir mereka adalah keluarga, tapi memang bukan keluarga yang memang kandung, tapi mereka adalah orang-orang yang dititipkan Tuhan kepada saya. Jadi saya nggak pernah berpikir apapun yang terjadi di endingnya kayak mereka begini-begini bermasalah, tapi saya tetap percaya setiap orang yang masuk atau kerja bersama saya itu adalah orang-orang terbaik yang dititipkan sama Tuhan. Oke, siap. Oke, itu sebenarnya buat teman-teman yang nonton ini, kalian dulu yang pernah kerja sama Kak Sony, artinya kita semua keluarga. Ya. Kita semua keluarga. Entah baik buruknya kalian tuh ya itulah masa lalu. Setiap orang punya semua orang punya masa lalunya masing-masing. Intinya bahwa hal-hal yang kalian pelajarkan baik di kita, itu kalian pegang terus ke depannya, dan hal-hal yang kalian buruknya tidak ke kita itu kalian rubah. Iya. Mungkin seperti itu. Prosesnya kita ini kan, kami juga dengan usahanya berproses, anak-anak yang kerja di dalam kami juga sama-sama proses. Karena tanpa mereka, saya juga belum tentu ada. Betul. Tanpa saya atau usaha saya, mereka belum tentu dapat kerjaan. Betul. Jadi saling mengisi lah. Bukan, saya minta dihormatin, tidak. Tapi sama, cuman fungsinya atau anunya berbeda. Fungsinya berbeda. Betul. Nah, Kak Sony ini, mungkin ada tips untuk teman-teman yang punya usaha. Di sini bukan saja usaha distro, tetapi di sini ada banyak sekali teman-teman yang punya usaha. Mungkin garis intinya itu sama sih sebenarnya. Mungkin tips-tipsnya untuk berbuka usaha dan artinya konsisten begitu. Karena banyak sekali teman-teman yang punya usaha akhirnya jalan terus beralih fungsi menjadi kios dan sebagainya. Ada yang seperti itu, tapi untuk bisa fight di sini nantinya pasti ada masa atasnya, ada masa di bawahnya, tapi kan setidaknya tetap konsisten atau bertahan. Setiap. Gini, kalau usaha itu gampang dan sebagainya. Lakukan apa yang kamu sukai. Lakukan apa yang jadi passionmu. Jadi kita harus mengenali dulu. Kita mengenali diri kita, baru kita membuka usaha yang sesuai dengan kita. Jangan karena lagi in distro, semuanya pengen buka distro. Sekarang ini lagi in barber, semuanya in barber.
Karena gini loh, kalau kita menjalankan bukan yang jadi passion kita, satu, kita mencapai badan kita. Karena apa? Sambil jalankan usaha kita, modal kita juga menyesuaikan diri dengan dunia baru itu. Tapi kalau kayak saya ya, saya dari awal sudah suka fashion, dari awal suka gaya begini. Ya saya hanya jalanin. Setiap harinya saya gini. Untuk usaha saya adalah tambahan saja yang bisa menghasilkan pemasukan buat saya. Jadi lakukan apa yang kamu sukai. Passionmu apa? Disitulah yang kamu usahakan. Jangan passionmu bukan di situ, terus kamu buka usaha yang lain. Ending terakhir ini adalah kamu kerja keras lebih 2 kali. Oke, siap. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang susah gampang sebenarnya. Nah, pasti ada positif dan negatifnya punya usaha ini. Nah, Siap. Mungkin kita yang negatifnya dulu, baru positifnya. Untuk usaha distro ini, mungkin Kak Sony bisa jelaskan dulu tentang Kak Sony punya kalau positifnya, negatifnya waktu ada tidak negatifnya usaha distro ini? Ya kalau selama ini sih negatifnya tidak terlalu ada, cuman memang godaannya hanya masalah manajemen di dalam saja, tentang mungkin kehilangan barang. Kalau puji Tuhan sih dari dulu anak yang belanja itu selalu berpikir kami tidak mungkin abang curi di abang, kan abang orang kita. Baik, karena abang orang kita. Tapi mungkin ya semuanya itu proses waktu kita belajar saja lah. Mungkin ada kehilangan atau bermasalah dengan pegawai. Tapi kalau lebih banyak positifnya lah, karena satu, saya selalu muda. Saya selalu muda karena kan anak yang dulu SMP, dulu SD sampai sudah kuliah pun saya tetap ketemu lagi anak muda lagi, SMP lagi, SMA lagi. Jadi selalu muda, membuat selalu update karena fashion kan berubah terus. Fashionnya berubah terus, tapi saya juga berusaha update terus. Jadi tua itu pasti, muda itu pilihan. Oke, siap. Nah, positifnya? Kalau positifnya ya pasti banyak positifnya. Saya siap. selalu muda. Terus fashion juga minimal saya lebih update. Kalau Daniel boleh tahu, Daniel bisa tidak sebut saya punya umur berapa? Perkiraan. Boleh nih. Iya. Perkiraan saja. Perkiraan. Jadi buat teman-teman, ini challenge nih. Ini challenge boleh kan? Boleh. Challenge nih. Jadi mungkin nanti dapat hadiah dari Kak Sony nih. Siap, aman. Tapi satu orang saja. Satu orang yang komen di. Betul. Jadi kalian komen umurnya Kak Sony di bawah di kolom komentar, dan kalau komennya benar nih, siap. Nanti kita akan bakalan repost. Ada. Nanti kita repost dan goodie bag. Betul, dan kita akan hadiahkan. Hadiahnya bebas nih dari Kak Sony. Siap, aman. Nanti kita bisa fotokan, terus kita nanti kali berikutnya kita akan omong nih. Pokoknya kita akan bahas ini pemenangnya. Oke. Jadi teman-teman silakan komen di bawah. Ingat, satu orang pemenang bakalan dapat hadiah dari Kak Sony, dan kita bakal umuran di nomor telepon mungkin. Jadi kan di Daniel ada nomor teleponnya. Nanti tinggal Daniel kasih ke saya. Nanti kita kontak biar dia datang. Pilih sendiri hadiahnya. Oke, luar biasa Pak. Oke, ternyata challenge-nya Kak Sony ini. Terima kasih banyak sebenarnya. Terima kasih banyak. Oh ya, dan buat teman-teman, buat yang mau rekomendasikan teman untuk teman-teman kerennya untuk bisa ada di On Podcast, silakan komentar di bawah, rekomendasikan teman-teman kalian. Dan untuk teman-teman yang mau endorse barangnya atau mau kalian promosikan barangnya di sini, atau sekedar kalian titip nih, bisa nggak? Bisa. Jadi kalau Kak Sony pun mau titipin ada beberapa barang yang mau kalian promosikan sini, atau ada beberapa harga yang mau kalian promosikan, boleh. Promosi ini gratis. Kami gratis ini. Dan thank you untuk Suka Roti yang sudah memberikan kami minuman enak ini dan harganya 15.000. Boleh diminum dong? Boleh dong. Hampir habis nih dari tadi. Ada juga dari Cavino. Kalian tinggal bawa bungkusan Cavino kosong ini dan kalian kumpulkan. Kalian tinggal tukar di beberapa toko di sini, ada di Roxy, ada di Rezeki Express. Jadi itu bakalan kalian dapatkan satu renteng Cavino. Jadi kalian tinggal kumpulkan 300 bungkus saja, kalian sudah dapatkan satu renteng Cavino dan tubruk gajah ya. Jadi itu berlangsung dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember, di tanggal 31 Desember. Nah, untuk Kak Sony nih, pasti ada brand-brand yang sekarang ya menemani Fakestar Distro dan Rockstar perjalanan Distro. Betul.
kami ada Destroyer, Betul. ada The Awesome People yang kamu pakai itu, tab. Oke, siap. Terus juga ada Ad Record. Oke, Ad Record dengan rakatnya yang benar-benar rakat. Oke, Ya. siap. Ingat, ada dulu ada Move Rakat dan lain-lain, tapi yang benar-benar rakat adalah Ad Record. Siap, betul. Dan Terus ada juga beberapa merek, kita sempat juga datangkan Inspired juga ada, Oke, sempat juga datangkan Heroin, Siap. Mortalium, terus ya ada beberapa brand distro dari Jawa pasti. Oke, siap. Dan untuk teman-teman, kalau untuk beli baju distro di Fake Star Distro pastinya di situ original. Jadi teman-teman di situ juga akan diedukasi kainnya, akan diedukasi ini cara jahitannya, ini tebal kurangnya itu nanti teman-teman bisa bukan saja beli baju tapi kita bisa konsultasi di situ. Karena yang kita jualkan adalah brand originalnya, Siap. jadi bukan KW. Anti KW Pajan, Bukan. berani beli original. Siap. Oke, siap. Nah, Kak Sony, tetapi artinya bahwa 6 tahun berjalannya Fake Star Distro ini kan Star Family, jadi Star Oke, Family. sorry. Star Family. Jadi berjalannya ini pasti ada suka dan dukanya. Siap. Dan saya yakin banyak orang yang teman-teman yang sudah menemani dari nol Siap. hingga sampai titik ini. Jadi Iya. artinya bahwa kita yang punya pemilik usaha pasti ada di titik ini, pasti ada teman-teman yang mendukung kita. Siap. Dan memang dalam perjalanan akhirnya ada yang resign, ada yang memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Tetapi tidak ada salahnya mungkin kita bisa mengucapkan, Kak Sony bisa mengucapkan dulunya orang yang pernah bekerja dengan Kak Sony mungkin. Oke. Ya, mungkin banyak yang belum tahu. Saya ucapkan terima kasih buat John Kabor atau John Mita. Oke, Itu adalah orang yang merintis bersama saya. Oke. John Kabor. Terus kedua ada Rico Oke. Nele. Oke, Ketiga ada Oan, anak K. Oke, siap. Terus ada Win juga. Oke. Untuk yang masih ada Indi Larantuka juga Oke, ada. siap. Terus yang di sini yang sekarang masih bersama saya ada Osa juga, ibu guru di Nangalimang. Oke. Ada Osa juga. Terus yang sekarang di toko ada Tovan, ada Novi DJ, ada Desi, ada juga April. Kalian semuanya adalah keluarganya kami, kalian semuanya yang berjalan bersama kami, dan ingat kalian adalah orang-orang terbaik yang Tuhan titipkan buat saya. Oke. Luar biasa. Mungkin tanggal-tanggal berapa yang bisa barang-barang masuk nih? Jadi teman-teman kita bisa langsung kasih info di sini nih. Oh, gini saja gampangnya, karena kan sekarang sudah zamannya media sosial toh. Oke, siap. Pantengin aja di media sosialnya Fake Star, itu juga ada, atau di beberapa timnya kami, Oke, Star siap. Squad-nya itu kan ada. Itu pasti setiap hari ada updatean baju. Ada updatean barang lah, bukan baju, Oke. updatean barang. Jadi pantengin saja tuh, liatin terus gitu situ. Oke, siap. Sorry, nanti ada Facebooknya. Facebooknya ada, Bisa sebutin nama di sini, nanti kita tulis di sini. Fake Star. Oke, Fake Star, ya. Fake Star. Jadi kalau untuk IG? IG tidak terlalu jalan. Oke, tidak terlalu jalan. Mungkin ke depannya ada TikTok mungkin. Ah, Oke, dan mungkin itu saja. siap. Terima kasih banyak Kak Oke, Sony untuk sama-sama, waktunya, dan Siap. titip salam untuk teman-teman, untuk keluarga di rumah, dan untuk teman-teman semua kru yang sudah mendukung Fake Star Distro. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kalian Amin. semua.